Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bagus Maulana. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini, like dan juga share ke media sosial ataupun ke grup-grup yang kalian miliki. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang QQ lagi. Di video sebelumnya saya sudah membuat QQ3 tentang pembagian traffic untuk game, download plot umum dan juga YouTube. Nah, sekarang kita akan coba buat di simple queue nya. Di simple queue juga itu ada simple queue yang menggunakan burst limit dan juga ada yang menggunakan PC key ya, PC key. Nah, sekarang kita hanya akan coba pembuatan di simple queue-nya saja, yaitu max limit upload dan juga downloadnya saja. Namun kita akan coba walaupun di sini kita sudah buat max limit dan uploadnya. Contoh ya di sini untuk Eder 2 itu 20 Mbps tuh untuk downloadnya. Namun nanti kalau misalkan ada yang masuk ke Eder 2 ini nih, user 10 user atau 5 user, itu akan terbagi tidak lebih dari 2 Mbps gitu. Harusnya kan satu user aja bisa lebih dari 2 Mbps ya. Karena di sini maksimalnya itu 20 Mbps. Gitu. Oke, yang pertama kita cek dulu addressnya. Nah, kita akan coba di WLAN 1 yang akan kita bagi ya. WLAN 1 ini untuk laptop yang sudah aktif. Kita coba speed test dulu sebelum kita bagi. Oke, sebelum dibagi untuk downloadnya itu sudah mendapatkan 10,3 Mbps dan juga unggahnya 9,5 Mbps. Ini sebelum dibagi ya. Sekarang kita coba bagi untuk WLAN-nya. Caranya yaitu kita ke add. Setelah itu kita coba ganti namanya, untuk name-nya coba saja ya. Targetnya itu bisa kita ketikkan saja di sini nih ya. IP address WLAN-nya 192.168.202.0/24 ya, atau bisa kita buka saja mana tujuannya nih, kita ke WLAN segini, atau kita kalau misalkan untuk satu user juga bisa, berarti tinggal ketikkan 192.168.202.2 atau .3 itu untuk satu user. Kalau .0 berarti untuk semua network yang nanti akan masuk. Nah, di sini untuk max limit uploadnya kita coba pakai 1 saja ya, 1 Mbps, 2 Mbps, dan uploadnya downloadnya itu kita pakai 5 Mbps. Jadi nanti walaupun misalkan ada 10 user ataupun 20 user yang masuk ke WLAN ini, mereka tidak akan bisa melebihi dari target download ini guys, 5 Mbps. Jadi 5 Mbps ini dibagi berapapun user yang masuk, jadi sedikit ya. Kalau sorry nggak saya apply lagi tadi, coba
kita apply, setelah itu oke. Nah di sini, nah kalau yang di atas dia target header 2 ini gede guys ya, 20 Mbps. Jadi walaupun banyak user itu kuat lah. Nah sekarang kita coba cek di Speeddesk. Yang tadinya 10 ya, 10 lebih, harusnya sekarang unduhnya itu tidak lebih dari 5 Mbps, dan unggahnya atau uploadnya itu tidak lebih dari 2 Mbps. Nah oke. Ini untuk downloadnya itu sudah berubah menjadi 4,8, berarti tidak lebih dari 5 Mbps yang tadi sudah kita buat guys ya. Dan unggahnya itu jadi 1,9 yang tadinya 10 ya. Jadi tidak lebih dari 2 Mbps yang sudah kita buat, berarti pengaturannya sudah sukses guys. Nah ada lagi bagaimana caranya kalau misalkan walaupun headernya atau wilannya sudah kita bagi nih untuk maksimal downloadnya dan uploadnya. Di sini kan unli guys ya, tapi bagaimana caranya kalau misalkan ada yang masuk per user itu tidak lebih dari 1 Mbps gitu guys ya. Ada yang masuk per user itu tidak lebih dari 1 Mbps walaupun ada yang download, walaupun di sininya kita target menjadi 20 Mbps dan ini 5 Mbps biar tidak terlalu besar guys. Nah ada caranya, yaitu kita ke IP hotspot guys ya. Nah di sini untuk pengaturannya di user profile guys. Nah seperti ini contoh, ini untuk header 2 guys ya. Nanti kalau misalkan ada user yang masuk ke header 2 itu tidak lebih dari 500 KB untuk uploadnya dan 2 MB untuk downloadnya. Nah coba kita buat guys ya. Untuk coba di sini kita pakai coba. Untuk user profilnya namanya kita pakai coba. Setnya ini untuk satu user guys ya, bisa pakai 10, 20 atau 2, berarti ini untuk satu user saja. Nah tracknya di sini kita pakai coba, kita pakai 512 saja, 512 KB dan 1 MB. Berarti uploadnya nanti per user itu akan mendapatkan 512 kilobyte tidak lebih guys ya maksimalnya, dan 1 MB maksimalnya guys. Udah seperti ini, kita tinggal apply saja. Oke. Nah ini belum bisa diaktifkan kalau kita tidak buat usernya. Nah kita masuk ke usernya, kita coba buat ya, kita coba buat usernya. Servernya kita al saja, ini kita coba 1 ya. Ini buat user, nanti masuk ke hotspotnya guys. Coba 1. Nah di profilnya itu kita buat yang tadi coba ya, di user profil ini kita masukkan ke profil sini. Setelah itu kita apply, oke. Kita lihat di Quick-Trace. Nah saya akan coba masuk menggunakan HP guys ya. Saya akan coba masuk menggunakan HP. Bentar, tunggu guys. Nah, bisa dilihat di sini guys ya. Saya sudah masuk menggunakan handphone yang tadinya tidak ada, sekarang otomatis masuk ke simbol Q, yaitu mendapatkan 512 KB untuk uploadnya dan downloadnya 1 Mbps. Walaupun kita sudah atur di WLAN-nya itu 2 Mbps untuk uploadnya dan 5 Mbps untuk downloadnya, untuk semua user ya, ini untuk semua user, tapi setiap ada yang user yang masuk itu tidak akan bisa melebihi dari 512 KB dan 1 Mbps gitu guys ya. Kalau ini nah bisa dilihat di addressnya guys ya. Di addressnya untuk WLAN itu
192.168.202.1 gitu ya. Nah, 192.168.202 guys ya, sama guys ya. Ini masuknya berarti ke WLAN. Kalau header 2 itu 200 guys. Header 2 itu 200 gitu. Berarti yang ini masuk ke WLAN yang tadi kita buat. Dan di sini WLAN-nya kita atur 2 Mbps dan 5 Mbps, tapi mereka yang masuk ke WLAN sudah kita batasi menjadi 512K dan 1 Mbps gitu guys ya. Nah guys, kalau misalkan ini tidak dibatasin nih ya, kayak ini tidak dibatasin seperti ini per usernya, nanti berapapun user yang masuk ke WLAN ini atau header ini, itu bandwidthnya atau limitnya ya tidak nentu guys per usernya. Jadi bisa ada yang dapat besar dan juga ada yang dapat kecil. Kalau misalkan ada yang download, ya misal 5 Mbps ini ya akan ketarik semuanya. Kalau misalkan ada yang download juga di 20 Mbps ini, ya yang ada download atau YouTube itu kan ketarik semua guys. Sini nih. Kadang download itu kan bisa besar banget, bisa lebih dari 5 Mbps. Kadang semua 20 Mbps pun kesedot semua sama yang download kecepatannya. Nah, fungsinya kalau misalkan usernya ini dibatasin seperti ini guys. Misalkan di sini kita di WLAN-nya kita 5 Mbps atau 20 Mbps guys ya. Per usernya 1 Mbps maksimalnya. Nah, walaupun dia download itu tidak akan lebih dari 1 Mbps ini yang sudah dibuat per usernya guys. Jadi tidak mengganggu limit yang lainnya gitu. Jadi yang lainnya sudah mempunyai limit masing-masing dan tidak diganggu sama yang ngedownload ini nih guys. Tapi tetap kalau main game ya nge-lag guys. Kenapa? Karena trafficnya masih gabung guys ya. Kalau pengen tidak nge-lag ya tadi pakainya ke Q3. Kalian atur lagi di situ untuk kemengel trafficnya atau ini untuk pembagian buat header dan usernya guys, seperti ini guys. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan juga share video ini guys ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.